Oke teman-teman, selamat datang di channel Sotoy Nichan. Jadi di video kali ini kita akan membacakan alur cerita anime yang berjudul Z-Man. Cerita dimulai dengan pertarungan antara dua pahlawan saingan, Z dan Alpas, dan kemudian penelusuran asal-usul mereka. Jin Kanzaki, seorang pemuda dengan kemampuan untuk berubah menjadi manusia super yang dikenal sebagai Z, dan Kauga Agami, seorang pemuda dengan rasa keadilan yang kuat yang menggunakan teknologi untuk bertarung seperti Alpas. Nasib kedua pria ini dan orang-orang di sekitar mereka saling terkaitan saat mereka berjuang untuk melindungi umat manusia dengan menghancurkan kekejian mengerikan yang dikenal sebagai pemain. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya, dan inilah dia Babang Sotoy. Scene awal kita diperlihatkan kepada dua monster yang sedang bertarung. Orang-orang menyebut monster-monster itu sebagai pemain. Setiap malam orang-orang dari golongan kelas atas atau orang kaya berkumpul di arena bawah tanah. Mereka di sana bertaruh pada pertarungan antara dua pemain. Para pemain adalah monster-monster yang nalurinya hanya untuk membunuh. Mereka tidak pernah diciptakan untuk memiliki sifat manusia. Sampai malam itu, para pemain mendapatkan kehendak mereka sendiri. Mereka membunuh semua tamu di sana. Kejadian itu, hanya dua manusia yang lolos dan 13 para pemain berhasil keluar dari sana. Kemudian berpindah ke dua orang yang sedang berdebat untuk membawa hasil ciptaan mereka yang bernama Z. Pria yang membawa anak itu bernama Kanzaki. Scene berpindah beberapa tahun kemudian, yang dimana di zaman sekarang sedang booming tentang Kamen Rider yang bernama Alpas. Saat sepasang kekasih sedang berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Pria itu membunuh salah satu pasangan. Kejadian itu sudah terjadi ke-5 kalinya. Polisi yang menyelidiki tidak menemukan pelakunya. Berpindah ke daerah kumuh, yang dimana seorang bocah yang bernama Jin Kanzaki, dialah anak yang dibawa oleh Kanzaki di tahun lalu. Dia akan berangkat untuk menolong orang. Menolong orang dianggap sebagai pekerjaannya. Kanzaki dan Jin hidup dalam kemiskinan. Setiap harinya Kanzaki yang mengaku sebagai kakeknya memberikan Jin pelajaran tentang keadilan. Dia ingin Jin mengingat satu hal, yaitu menghajar orang-orang jahat tanpa niat yang benar hanyalah kekerasan, bukan keadilan. Lalu Jin pun berangkat. Saat seorang gadis kesusahan karena dia akan dirampok, kemudian Jin datang untuk menolong, tetapi dia meminta bayaran. Setelah sepakat, lalu Jin pun langsung menghajar perampok itu. Saat dia akan menagih bayarannya, teman-teman Jin datang untuk membawa Jin pergi. Bocah laki-laki ini bernama Kauga Agami, dan adik dari Kauga bernama Konoha Agami. Kauga ini adalah anak dari seorang bangsawan kaya raya, dan dia sangat mengidolakan Kamen Rider Alpas. Dan dia juga sangat ingin menjadi penegak keadilan seperti Alpas. Saat Jin melihat tangan Konoha yang dibalut, dia juga menunjukkan tangan dia yang dibalut perban seperti Konoha. Dia mengira Konoha juga mempunyai luka sepertinya. Sebenarnya itu bukan luka, itu sebuah cincin. Cincin yang ada di tangan Jin disebut oleh kakeknya sebagai cincin malaikat. Kakeknya menyuruh Jin untuk menyembunyikan atau merahasiakan itu. Kemudian, laki-laki yang membunuh sepasang kekasih tadi didatangi seorang yang bernama Haitani Saiji. Saiji mengatakan dia membutuhkan bantuan pria ini. Berpindah ke gadis yang ditolong oleh Jin yang sedang mencari Jin. Saat ketemu, dia memberikan uang untuk bantuan tadi. Dia juga memberikan alamat tempat kerjanya. Dia memberikannya kalau suatu saat nanti Jin membutuhkan bantuannya.
Setelah itu Jin kembali ke rumahnya. Saat di sana dia melihat orang-orang yang di sana sudah pada tepar, termasuk kakeknya Jin. Di sini Jin tidak mengetahui arti dari kematian. Kakeknya mengatakan orang yang mati tidak akan pernah bangun lagi. Kanzaki memeluk Jin dan berkata, ini adalah pelajaran terakhirmu. Kekerasan yang membuat kami seperti ini. Kakek akan tunjukkan padamu apa yang terjadi sebagai hasilnya. Lalu Kanzaki pun mati. Kemudian Jin membawa Kanzaki ke dokter terdekat, tetapi mereka menolak karena Jin tidak memiliki uang yang cukup. Saat di taman dia mencoba menelepon Kauga, tetapi telepon Kauga dirusak oleh ayahnya karena ayahnya tidak suka Kauga berteman dengan Jin. Lalu Jin ingat kertas alamat milik gadis yang dia tolong. Lalu datanglah Jin ke tempat kerja gadis tersebut. Saat gadis itu melihat kakeknya Jin, mereka pun langsung membawa Kanzaki ke dokter. Karena masih dalam pemeriksaan, mereka disuruh pulang terlebih dahulu. Lalu gadis tersebut menyuruh Jin untuk menginap di tempatnya saja, karena dia hanya tinggal sendirian. Nama gadis ini yaitu Akemi Kawakami. Lalu tibalah Jin di rumah Akemi. Setelah sampai, mereka mandi. Selesai mandi, Akemi mengajak Jin untuk berbelanja. Di perjalanan mereka diserang oleh pria yang membunuh di scene awal tadi. Akemi tertusuk oleh pria itu. Jin berusaha melawan, tetapi dia kalah. Pria itu merubah tubuhnya sebagai monster. Ternyata dia adalah seorang pemain. Saat Akemi diserang dan terluka parah, Jin pun marah, dan inilah yang terjadi. Setelah pria itu kalah, Jin pun pingsan. Kemudian datang Seiji di tempat itu dan juga bersama seseorang yang disebut sebagai pembersih. Mereka datang untuk menghukum mereka yang melanggar aturan, yaitu berubah bentuk tanpa izin. Shin berpindah ke Jin yang telah berada di rumah sakit. Dia terbangun untuk mengetahui keadaan dari Akemi. Saat mereka bertemu, Akemi sangat senang kalau Jin baik-baik saja. Shin berpindah ke beberapa tahun kemudian yang kita diperlihatkan kepada Seiji yang sedang memperingati kepada pemain karena telah berubah tanpa izin, tetapi dia tidak memperdulikan hal itu. Tentu saja Jin marah akan hal itu karena Jin sangat menyayangi Akemi. Ternyata pemain itu replika dari Z yang diciptakan oleh kakeknya Kauga. Nama kakek Kauga adalah Mitsugai Amagi. Dan di sini Kanzaki, kakek Jin, belum mati, dia hidup tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kanzaki disimpan di ruangan yang dimana Kanzaki berkomunikasi lewat pikiran yang ditranslate oleh komputer Mitsugai. Kemudian Jin mulai berubah dan menyerang kloningan dari Z. Menurut Profesor Kishimoto, Z sekarang belumlah sempurna karena Z yang sempurna berwarna merah sedangkan yang ini berwarna putih. Mitsugai dan rekannya sedang mengukur kekuatan dari Z yang berharap agar Z yang sempurna keluar. Saat kloningan Z menyerang, Z tidak melawan. Sekalinya melawan, kloningan Z mati hanya sekali pukul saja. Setelah mengalahkan Z tiruan, kekuatan Z mulai menurun dengan cepat. Kemudian Z memukul kaca yang di dalamnya terdapat Mitsugai dan rekannya. Z bertanya kepada mereka kenapa membunuh Akemi. Kemudian Akemi terbangun dan berjalan menuju Z. Kanzaki yang berada di suatu ruangan khusus berkata, untuk menghentikan proses penurunannya, Z harus kembali ke wujud manusia dengan cara menyingkirkan pemain itu. Profesor Kishimoto mengatakan wanita ini identik dengan para pemain, berarti yang harus disingkirkan adalah Akemi. Kemudian Akemi ditembak oleh anggota Mitsugai tepat di depan Z. Kanzaki tertawa dan berkata akulah yang menang. Kanzaki berencana membuat Z kembali ke wujud Jin. Setelah kembali ke wujud Jin, dia pun pingsan.
Scene berpindah ke Jin yang terbangun di sebuah penjara dan dia didatangi oleh Mitsugai dan rekannya. Tentu saja Jin sangat marah karena perbuatan mereka. Lalu Jin dibius. Kemudian Jin dibawa ke suatu tempat. Di sana dia melihat cincin besar yang tidak familiar dengannya. Mereka menyebutnya sebagai cincin pembuka. Mitsugai mengatakan monster-monster itu umumnya memiliki wujud manusia, tetapi melalui sebuah fenomena yang disebut regresi, mereka bisa kembali ke wujud aslinya. Cincin pembuka memiliki kekuatan untuk memaksa mereka berubah dari wujud manusia menjadi wujud monster. Mitsugai tahu hal ini karena dia bersama Kanzaki yang mendirikan fasilitas ini, dan disinilah para monster-monster terlahir. Mitsugai berkata bahwa Jin adalah harapan terakhir mereka untuk melawan monster-monster itu. Kemudian Jin merasa sakit di dadanya dan cincin pembuka mulai bersinar. Lalu pintu ruangan ini bereaksi dan terbuka. Mereka pun masuk. Di dalam Mitsugai berkeinginan Jin membantunya untuk memusnahkan para pemain yang ada di luar sana. Mitsugai juga menciptakan seorang pemburu sebagai tindakan antisipasi. Dan pemburu itu adalah Jin, yaitu Z. Z memang diciptakan untuk memburu para pemain. Mitsugai mengatakan kalau Kanzaki adalah ayah Jin. Kejadian beberapa tahun yang lalu, Kanzaki menghilang setelah mengatakan kalau dia ingin membesarkan Jin sebagai manusia. Kemudian Mitsugai membawa Jin ke warung jualan Akemi. Ternyata Akemi masih hidup. Akemi yang dibunuh itu adalah makhluk yang diciptakan oleh rekannya Mitsugai. Jin ingin menemui Akemi, tetapi Mitsugai menahannya karena Jin tidak boleh dekat dengan manusia manapun. Ada kemungkinan kalau para pemain akan menyakiti orang-orang di sekitar Jin. Kemudian mereka pun pergi. Lalu di sana ada Konoha menghampiri Akemi. Dia datang untuk mengembalikan kalung milik Jin, tetapi Jin tidak ada bersama Akemi. Akemi menyuruh Konoha untuk mengembalikan langsung kepada Jin. Di suatu ruangan, Mitsugai mengatakan bahwa dia sengaja membuat kloningan Akemi demi memunculkan wujud Z yang sempurna. Lalu, Mitsugai mengajak Jin bergabung dengannya untuk membasmi para pemain dan untuk meneliti tubuh Jin. Jin menyetujuinya dengan syarat, yaitu Jin meminta mereka untuk membuat wajah Akemi jadi cantik lagi. Dan satu lagi, Jin ingin mereka mempertemukan Akemi dengan anak kandungnya, karena sepertinya dia memiliki anak. Lalu Jin mengatakan aku akan menjadi Z. Scene berpindah ke beberapa polisi yang menemukan mayat yang melebur menjadi pasir. Mereka memastikan pelakunya adalah monster pasir. Kemudian berpindah ke 3 orang pria yang sedang menyiksa dan salah satu dari mereka melelehkan pria tersebut. Kejadian itu dilihat oleh seorang wanita. Tentu saja wanita itu langsung dikejar oleh salah satu dari mereka yang disebut sebagai Shu. Di laboratorium, Jin diberi sebuah alat oleh profesor. Alat itu disebut permen. Permen itu akan menstimulasi faktor-faktor Z pada tubuh Jin. Alat itu digunakan dengan cara digigit, dan Jin juga diberi baju khusus oleh mereka. Saat menjadi Z, baju itu akan menyatu dengan tubuh Jin. Mitsugai menyuruh anggotanya untuk mengamati Jin lewat CCTV. Berpindah ke Kauga yang mendapatkan kabar bagus untuknya, yang dimana Koperasi Amagi akan menjadikan Kauga sebagai pahlawan super dengan memakai pakaian super seperti Alpas. Konoha dan ibunya sedang memberi makanan gratis untuk gelandangan di sana. Saat Konoha melihat Jin di sana, Konoha menghampiri Jin untuk mengembalikan kalungnya. Tetapi Konoha diusir oleh Jin, dan Jin berkata jangan kemari lagi. Dia melakukan itu demi keamanan Konoha. Saat di rumah, Jin melihat seorang gadis di rumahnya. Gadis itu adalah wanita yang dikejar oleh 3 pria tadi. Jin menyuruhnya keluar, tetapi dia tidak mau dan dia menceritakan apa yang terjadi padanya. Lalu Jin membiarkan dia untuk tinggal beberapa saat. Tak selang beberapa lama, Jin merasakan keberadaan pemain. Lalu dia pergi untuk mengeceknya. Gadis tadi mengikutinya dan dia pun ditemukan oleh pria yang melelehkan seorang pria tadi. Saat dia akan dilelehkan, datanglah Jin dan dia pun menyerang mereka. Anggota Hitsugai terus mengawasi Jin dan mereka membius gadis itu supaya identitas dari Jin tidak diketahui olehnya.
Kemudian pria yang dilawan jin beregresi. Regresi adalah seorang pemain yang dari wujud manusia berubah menjadi monster. Saudara dari pria itu kabur karena mereka tahu akan datang seseorang yang disebut sebagai pembersih. Jin mulai menggigit permen dan bertarung. Saat terpojok, Jin mulai berubah, tetapi ada bagian tubuh monster itu yang kabur. Saat monster kalah, Jin belum kembali ke wujud manusia karena monster yang kabur tadi adalah inti dari monster tersebut. Kalau yang kabur tadi belum mati, Jin tidak akan kembali ke wujud manusia. Tetapi datang seorang pembersih yang membunuh inti monster itu yang membuat Jin dapat kembali ke wujud manusia. Lalu pembersih datang kepada Jin dan menusuk Jin. Hitsugai yang melihat itu terkejut. Saat pembersih ingin membunuh Jin, datang Seiji yang berkata, "Bos bisa marah kalau kau membunuhnya." Kemudian pembersih pun pergi. Saat Jin bertanya siapa bos mereka, Seiji tentu saja tidak menjawabnya. Seiji sangat menunggu Jin dewasa. Seiji dari organisasi yang bernama Evol. Ketika anggota Hitsugai datang menghampiri Jin, Seiji menghilang. Kemudian Hitsugai menjelaskan makhluk yang mencoba mengubah Jin menjadi cahaya adalah seorang pembersih. Tugas pembersih adalah untuk melenyapkan para pemain yang telah beregresi. Para pemain diharuskan untuk membaur ke dalam masyarakat dalam wujud manusia. Si pembersih akan melenyapkan mereka yang melanggar aturan itu. Jin mengatakan kepada mereka bahwa Seiji berkata dia sudah lama menanti Jin. Di koperasi Amagi, tim Kauga telah membuat baju tempur untuk Kauga menjadi pahlawan, tetapi Kauga menolak karena pakaian itu tidak memiliki jubah. Lalu Kauga meminta pakaian itu dirubah seperti alpas. Konoha yang akan diajarkan renang oleh gurunya, tapi gurunya sangat mencurigakan. Kemudian Kauga yang sedang berjalan dihampiri oleh seorang pria tua. Dia datang untuk melihat apakah Kauga layak menjadi seorang pahlawan. Dan pria tua memperlihatkan Kauga sebuah video yang dimana Konoha dalam keadaan kesulitan. Pria tua memberikan pilihan ke Kauga. Pertama, kalau Kauga ikut dengan pria ini, akan ada pembunuhan. Hanya saja berarti Kauga meninggalkan adiknya di kolam renang. Di sini adik Kauga tidak bisa berenang, yang berarti adik Kauga akan mati. Kemudian Kauga pergi ke kolam renang tempat Konoha berada. Saat di sana, Kauga melihat Konoha baik-baik saja. Tetapi terjadi pembunuhan di tempat lain. Di markas Evol, pria tua memberi uang kepada guru Konoha. Mereka sudah bekerja sama dalam hal tadi. Pria tua ini bernama Jiro. Pemimpin Evol meminta Jiro untuk tidak membuat masalah dengan para manusia termasuk keluarga Amagi. Sebenarnya nama asli Kauga itu adalah Kauga Amagi. Kemarin gua menyebutnya sebagai Agami. Jadi mungkin kita akan rubah menjadi Amagi. Di kamar, Kauga melihat berita tentang kematian 3 mahasiswa. Kemudian Kauga ditelepon oleh Jiro yang berkata, "Kau sudah gagal dalam ujian. Kau sudah membuat pilihan yang salah. Jalan untuk menjadi pahlawan tidaklah mudah." Berpindah ke dua saudara ini yang didatangi oleh Seiji, yang dimana Seiji meminta mereka untuk membunuh Jin, dan Seiji akan menghalangi pembersih kalau dia datang. Pembicaraan mereka didengar oleh Jiro. Jiro dan Seiji adalah rekan dari satu organisasi yaitu Evol. Seiji sangat ingin melihat bagaimana perkembangan Jin. Berpindah ke Jin yang akan belanja. Dia ditemani oleh wanita yang dia tolong. Nama gadis ini adalah Tanaka. Lalu mereka pun pergi. Tanpa sadar Jin meninggalkan permen perubahannya. Di jalan Jin bertemu dengan Konoha yang dimana dia bersama temannya. Dia datang untuk mengembalikan kalung Jin, tetapi Jin menyuruhnya untuk pulang. Saat di jalan Jin merasakan keberadaan pemain, lalu dia kembali ke tempat Konoha. Tetapi Konoha tidak ada, dan muncullah seorang pria yang dikirim oleh Seiji tadi. Dan dia pun mulai berubah menjadi monster.
Jin baru sadar kalau permennya tertinggal. Konoha dan temannya disimpan oleh mereka di suatu tempat dan dijaga oleh monster. Berpindah ke Kauga yang senang melihat pakaiannya yang telah jadi sesuai dengan harapannya. Kemudian dia menerima telepon dari Konoha yang meminta pertolongannya. Lalu tanpa pikir panjang, Kauga langsung memakai pakaian itu dan bergerak untuk mencari Konoha. Di sisi lain, Jin bertarung melawan monster ini. Saya panggil monster ini sebagai udang karena nantinya dia berubah full monster seperti udang. Jin kesulitan melawan udang karena mode manusia. Jin tidak berubah karena permennya tertinggal di rumahnya, dan Jin mencari cara supaya dia bisa berubah tanpa permennya. Monster yang ada pada Konoha mulai memberi luka kepada Konoha. Jin kabur dari si udang untuk mencari Konoha. Lalu sampailah Jin kepada Konoha. Tiba-tiba Jin diserang oleh saudara si udang yang saya panggil sebagai Shu. Lalu Jin keluar untuk melawannya. Saat Jin terpojok, datang Kauga yang membantunya. Lalu Jin menyuruh Kauga untuk segera menolong Konoha dan temannya. Teman dari Konoha bernama Tomomi. Kemudian Jin menyuruh Kauga untuk pergi dari sini. Saat Jin kabur tadi, gelandangan di sana melihat Jin. Mereka datang untuk menolong Jin, tapi Jin melarangnya. Berpindah ke Kauga yang membasmi para monster kecil yang sedang berhadapan dengan para gelandangan. Saat Jin lagi lemas-lemasnya, datang Seiji di depan Jin. Kemudian Seiji menyerang Jin dan memasukkan benda berbentuk paku ke dalam tubuh Jin. Lalu Jin merasakan sakit yang sangat luar biasa, dan inilah yang terjadi. Jin berubah menjadi Jet yang sempurna, yaitu Jet berwarna merah. Hitsugai yang memantau perkembangan Jet pada tubuh Jin terkejut. Kemudian Jin pergi untuk melawan monster-monster itu. Jin merasakan kekuatan yang luar biasa pada tubuhnya saat ini. Itsugai dan Profesor merasa keheranan karena mereka kebingungan apa yang terjadi kepada Jin. Lalu si udang melihat Jin. Saat dia mengejar, dia diserang oleh Kauga. Kemudian Kauga dan si udang pun bertarung. Shu yang terluka didatangi oleh Z dan mereka pun bertarung. Tak lama kemudian datang Seiji. Seiji mengatakan kepada Shu bahwa Seiji menyuruh mereka untuk membunuh Jin agar Seiji bisa melihat Jin dalam mode merahnya. Seiji mengkhianati Shu dan si udang. Lalu Z pun membunuh Shu. Kemudian Z menyerang Seiji, tetapi Seiji sangatlah gesit. Lalu dia pun pergi. Saat Seiji pergi, Z merasakan hal yang aneh. Kauga yang sedang bertarung dibuat kewalahan melawan si udang. Lalu udang menyerang Kauga. Tiba-tiba Jet datang yang menyelamatkan Kauga. Dia datang dengan berkata, "Kuatkan dirimu, Kauga." Tentu saja Kauga kaget kenapa Jet bisa tahu namanya. Di sini Kauga tidak tahu kalau Jin dalam bentuk Z. Kemudian mereka pun bertarung. Jin terpojok oleh si udang. Tiba-tiba bola pada tubuh Jin pecah yang membuatnya kembali ke wujud putihnya dan melanjutkan pertarungan.
Mereka pun berhasil mengalahkan si udang. Kemudian Z kembali ke wujud Jin. Kauga yang mencoba menolong Jin tentu saja dia kaget. Ternyata Jin dapat merubah tubuhnya. Di ruang CCTV Hitsugai kaget kalau Alpas ternyata cucunya sendiri, yaitu Kauga. Saat Jin kembali ke kamarnya, Jin melihat Tanaka yang pingsan. Saat terbangun, Tanaka sangat senang karena Jin kembali. Keesokan harinya, Kauga meminta Hitsugai menceritakan tentang monster-monster itu dan tentang kebenaran Jin yang sesungguhnya. Di rumah sakit, Kauga dan Jin bertemu. Mereka di sana karena mereka diminta datang untuk menemui Konoha. Kauga memberitahu Jin kalau Kauga sudah tahu tentang Jin yang sebenarnya. Di sini Kauga sangat mengagumi wujud Z pada tubuh Jin. Kauga juga berkata sambil menunjukkan gambar Z kepada Jin. Hitsugai bilang wujud Z itu berasal dari desain yang digambar oleh studio animasi milik Amagi. Z adalah wujud iblis yang ditakuti para pemain. Kauga menambahkan dia akan membantu Jin melawan para pemain sebagai Alpas dan Jin sebagai Z-Man. Kauga menyebut Jin sebagai pahlawan yang bernama Z-Man. Kemudian mereka pergi ke kamar Konoha. Di sana Konoha ingin mereka bicara tentang monster-monster itu, tetapi Jin mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Kemudian mereka pun pergi. Lalu Jin dihampiri Hitsugai untuk bersiap-siap karena dia akan diliti tubuhnya karena kejadian itu. Lalu mereka pun berangkat. Kauga juga ikut bersama mereka. Saat di lab, Hitsugai mengatakan kepada Kauga, korporasi Amagi sedang mengadakan riset untuk menciptakan sebuah spesies non-manusia yang disebut Net. Z adalah efek samping yang dihasilkan dari riset itu. Sebuah kesalahan mengakibatkan faktor N dari Net bergeser menjadi Z, tetapi justru ini adalah wujud sempurnanya. Itulah sebabnya Hitsugai dan Kanzaki menyebut makhluk ini sebagai Z. Kemudian Hitsugai dan Kanzaki memutuskan menggunakan Z sebagai senjata terbaik untuk melawan para pemain. Saat selesai diteliti, Kanzaki bertanya apakah Jin ada di sana. Jin yang berada di sana mendengar suara hati dari Kanzaki dan dia pun terkejut. Saat dia melihat ke komputer, Hitsugai berkata kalau itu adalah Kanzaki. Hitsugai mengatakan, cincin pembuka mampu membuat Jin mencapai wujud sempurna, meski hanya sesaat. Aku tidak bisa menyangkal kalau Seiji sepertinya jauh lebih mengenal Jin dibandingkan kami. Kemudian, Jin meminta Hitsugai untuk mempertemukan Jin dengan Kanzaki, yaitu kakek Jin. Lalu Hitsugai pun membawa Jin kepada Kanzaki. Saat dia melihat Kanzaki, Jin terkejut. Saat Jin ingin mendekat kepada Kanzaki, Hitsugai melarangnya karena ada dinding sekat udara di sana. Itu sengaja diaktifkan demi mencegah masuknya bakteri, juga demi mempertahankan kondisi Kanzaki. Hitsugai menggeser kabel yang terkait pada Kanzaki agar Jin dapat melihat dengan jelas. Saat dia melihatnya, dia sangat terkejut. Saya pun terkejut. Yang tersisa dari Kanzaki hanyalah kepalanya saja. Itu karena otaknya saja yang masih hidup. Hitsugai menyuruh Jin untuk bertanya kepada Kanzaki apa yang dibutuhkan untuk menjadikan Jin sempurna, karena Jin membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Kemudian Jin memasukkan tangannya ke dinding sekat udara dan mencabut salah satu kabel yang membuat Kanzaki mati seutuhnya. Dia melakukan itu agar Kanzaki istirahat dengan tenang. Kemudian profesor menunjukkan kepada Jin kata-kata terakhir Kanzaki, yaitu, Jin, makanmu teratur kan? Tentu saja Jin menangis akan hal itu. Kata-kata terakhir Kanzaki bukan hanyalah itu. Profesor juga berkata kalau dia juga menanyakan apakah Jin masih menyimpan batu merah itu. Batu merah yang dimaksud adalah batu yang berada di kalung yang sedang berada pada Konoha. Kemudian Kauga menelepon ibunya dan menanyakan tentang kalung yang dibawa oleh Konoha. Ibunya mengatakan kemarin sudah dikembalikan oleh Tomomi, jadi kurasa ada pada Konoha.
Di sana juga ada monster kecil yang digunakan Jiro untuk mencari informasi. Kemudian ada seseorang di luar yang menggunakan armor dan orang tersebut dapat menghilang. Orang itu mendatangi rumah Konoha. Pria yang memakai armor itu adalah seseorang yang diperintah oleh Seiji untuk mengambil kalung batu merah yang ada pada Konoha. Saat dia berada di kamar Konoha, dia melepaskan armornya dan menyamar menjadi jin untuk mengambil kalung tersebut. Tak lama kemudian datang helikopter yang menurunkan Kauga dan Jin serta anggota lainnya. Mereka datang untuk mengambil kalung. Di sana pria yang meniru Jin menghampiri mereka. Bukan hanya satu tetapi ada dua. Mereka mengatakan kalau mereka diciptakan dari sampel darah Jin. Lalu mereka pun bertarung. Salah satu dari mereka mengincar Hitsugai, tetapi profesor melindungi Hitsugai yang membuat profesor tertusuk. Mereka pun dapat dikalahkan oleh Jin. Saat Kauga ke kamar Konoha, Konoha baik-baik saja. Di luar, Jiro memencet sebuah tombol yang membuat rumah Kauga meledak. Kalung yang mereka cari sekarang berada pada Jiro. Profesor telah mati. Hitsugai yang berada di rumah sakit menjadi sedih atas kematian Profesor. Di sana, Hitsugai bertanya-tanya dari mana teknologi dan dana untuk menciptakan cloning-cloningan itu. Hitsugai juga berkata, batu merah ada di tangan musuh dan mereka akan mencoba mengajak Jin bergabung dengan mereka. Kauga yang mendengar itu mencoba meyakinkan Hitsugai kalau Kauga tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saat Jin sedang berjalan sendirian, dia didatangi oleh pemimpin organisasi Evol. Dia datang untuk bicara dengan Jin. Dia memperkenalkan diri ke Jin bahwasanya dia adalah atasan dari Seiji. Dia sering disebut sebagai Master. Master berkata sambil merubah tangannya, akulah yang pertama kali membelot para manusia di arena bawah tanah. Saat Jin ingin berubah, datang pembersih yang menodongkan pedangnya kepada Jin. Master meminta maaf atas kehancurannya rumah Amagi. Kehancuran itu disebabkan oleh Seiji. Master mengatakan Seiji ibarat duri bagi kedua belah pihak, baik para manusia maupun Evol. Sebagian besar Evol semuanya cinta damai. Bisa hidup adalah sesuatu yang amat indah. Kami justru bersyukur pada manusia karena telah melahirkan kami ke dunia ini. Kami juga tidak menyukai konflik. Kami terus mencari cara untuk dapat hidup berdampingan. Tapi Seiji berbeda. Dia berniat menghancurkan dunia manusia dan dia harus dihentikan. Master tidak bisa menghentikan Seiji karena Master bukan tandingan Seiji. Master meminta bantuan Jin untuk menghentikan Seiji dan Jin pun menyetujuinya. Berpindah ke Kauga yang sedang merancang sesuatu untuk memperkuat kekuatan dari baju alpasnya. Tiba-tiba salah satu anggota Kauga mengabari ke Kauga bahwa Konoha menghilang. Tentu saja Kauga terkejut. Saat Jin pulang ke rumahnya, di sana ada Tanaka yang telah lama menunggunya. Dia sangat merindukan Jin. Jin mengatakan kalau dia tidak boleh dekat dengan siapapun, itu demi keselamatan orang tersebut. Tanaka tidak memperdulikan hal itu. Dia tetap ingin bersama Jin dan tinggal bersama Jin. Tanaka ingin menjadi keluarga bersama Jin. Lalu Jin memeluk Tanaka dan berkata kalau Jin pasti akan melindungi Tanaka. Kemudian mereka pun celepotan. Di sisi lain Kauga ditelepon oleh Jiro, yang dimana Jiro tahu kalau Konoha menghilang. Jiro juga berkata kalau dia tahu di mana Konoha sekarang berada. Berpindah ke Jin yang selesai bercocok tanam. Dia menerima telepon dari Kauga tentang Konoha. Kemudian Kauga bersiap-siap untuk menemui Jiro. Sesampainya Kauga kepada Jiro, Jiro menyuruh Kauga masuk ke mobilnya agar mereka berangkat ke tempat Konoha berada. Rekan tim dari Kauga mengikuti mobil Jiro.
Rekan tim Kouga kehilangan jejak karena pelacak pada Kouga tidak berfungsi dengan baik. Tetapi rekan dari Kouga sepertinya ada yang berkhianat. Di dalam mobil, Jiro menyemprotkan cairan bios kepada Kouga yang membuat Kouga pingsan di mobil tersebut. Kemudian tanpa sadar, Kouga berada di sebuah kamar dan di sana Kouga dipantau oleh Jiro lewat CCTV. Jiro memberikan Kouga sebuah ujian dan ujian pun dimulai. Kouga berjalan sambil memasuki ruangan yang dipenuhi dengan ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi di sana sangat mengidolakan Kouga atas kejadian kebakaran di part sebelumnya. Ujian kali ini, Jiro mengatakan apa kau akan memprioritaskan mencari adikmu dan menemukanku atau menolong gadis-gadis itu melarikan diri terlebih dahulu. Kejadian sebelumnya, Kouga memilih adiknya dan 3 orang mati. Kouga pun merasa kebingungan. Saat Kouga mulai pusing, dia dihampiri seorang gadis yang mengajak Kouga untuk mencari jalan keluar bersama. Gadis tersebut membuka ruangan kecil dan di sisi lain, ruangan yang berada pada kerumunan gadis-gadis terbuka dan menunjukkan sebuah kamar wanita. Gadis yang bersama Kouga menyuruh Kouga ikut pergi bersamanya, tetapi Kouga menyuruhnya duluan saja untuk pergi dan dia akan menyusul. Kemudian datang seorang gadis lain yang mengajak Kouga ke ruangan yang terbuka tadi. Setelah di sana, gadis tadi mengatakan, "Kamu sudah membuat pilihan yang salah lagi." Lalu, gadis itu tertimpa sesuatu yang besar yang membuat gadis tersebut mati. Satu ruangan di situ pun menjerit histeri. Saat semua gadis pergi dari sana, ada seorang gadis yang terkunci di sana. Kemudian di ruangan Kouga berada, datang robot yang berukuran cukup besar. Lalu pintu lift di sana terbuka. Jiro berkata, "Di depanmu ada lift yang akan mengantarmu kepadaku. Kau bisa meninggalkan gadis-gadis itu dan berlari ke sana sekarang. Atau kau bisa mengalahkan robot dan kesini bersama mereka." Kouga memilih untuk mengalahkan robot tersebut. Di sisi lain, ternyata Konoha berada pada Akemi. Kemudian di seluruh TV kota menayangkan Seiji yang dimana dia mengatakan ada beberapa hal menarik yang akan dia beritahukan. Seiji menyuruh para pemain yang ada di seluruh kota untuk beregresi. Saat para pemain mulai beregresi dan mereka pun langsung menyerang semua manusia. Seiji menambahkan, "Kami semua diciptakan oleh para manusia supaya kami bertarung saling membunuh demi kesenangan dan keuntungan pribadi. Tapi suatu hari kami berpikir kenapa kami melakukan ini. Itu benar-benar membuat kami kesal. Kemudian kami memutuskan kami akan balas dendam kepada para manusia." Berpindah ke Kouga yang mulai putus asa karena dia kesulitan untuk melawan robot tersebut, tetapi dia tidak menyerah. Kouga masih melawan robot tersebut. Robot itu membuat Kouga babak belur, tetapi Kouga malah semakin bergairah untuk bertarung. Di lain tempat, Jin datang dan merubah menjadi Z untuk mengalahkan para pemain yang telah banyak memakan korban. Di kamar Jin, Tanaka disekap oleh seseorang. Di televisi di sana, Seiji mengatakan, "Kami para pemain dan Jin diciptakan oleh korporasi Amagi supaya mereka bisa meraih keuntungan yang besar. Bagi para manusia yang terbunuh sekarang, kalau mau dendam-dendamlah kepada Amagi." Lalu Seiji pergi. Singkat cerita, Kouga berhasil mengalahkan robot tersebut. Ternyata itu bukanlah robot, melainkan seorang pemain yang dikendalikan oleh seseorang melalui serangga kecil ini. Setelah itu, pintu di sana terbuka dan ruangan itu mengarah ke lift. Saat para ciwi-ciwi di sana menuju lift, mereka terkena laser pemotong yang membuat mereka semua mati. Tentu saja, Kouga sangat marah terhadap Jiro. Kemudian, datang seorang gadis yang terkunci di part sebelumnya. Gadis ini telah dikendalikan, sama seperti robot tadi. Gadis ini mengajak Kouga ke tempat Konoha berada, berpindah ke Jin yang berubah ke wujud manusia di depan para warga. Para warga di sana mengira kalau Jin salah satu dari pemain. Kemudian, Jin dibawa oleh polisi yang merupakan kenalan Jin saat Jin masih kecil. Di sisi lain, Kouga dibawa gadis itu ke tempat Jiro berada. Kouga ingin membunuh Jiro, tetapi gadis ini melarang Kouga dan mengambil senjata Kouga lalu menodong Kouga. Tentu saja Kouga kebingungan dan terkejut.
Untuk pertama kalinya, Jiro memperkenalkan dirinya kepada Kauga dan dia juga memperkenalkan anak dari Jiro yang bernama Ichiro. Ichiro inilah yang mengendalikan gadis tersebut melalui serangga kecil tadi. Jiro mengatakan, "Kau merasa ada sesuatu yang jahat di balik ujian ini. Kau selalu menarik penjahat untuk menerapkan keadilan. Kau membiarkan para gadis itu terbunuh untuk membuatku jadi penjahat. Pertarungan telah menjadi tujuanmu dan menyelamatkan orang-orang hanya alasan bagimu untuk bertarung. Tadi kau menikmati pertarunganmu dengan robot itu kan? Kau bahkan tidak memikirkan para gadis-gadis itu saat pertarungan kan?" Ichiro menunjukkan wujud aslinya, yaitu seorang pemain. Itu adalah bukti kejahatan dari ayahnya Kauga. Jiro menceritakan dirinya dan anaknya di masa lalu, yang mengatakan, "Aku dulu menciptakan para pemain seperti yang diperintahkan oleh ayahmu Kauga." Ayah Kauga bernama Seijo Amagi. "Aku sendiri terlibat sebagai rekannya dalam bisnis itu. Tapi kemudian pemberontakan para pemain telah membuka mataku. Aku mencoba untuk mengungkapkan semuanya, tapi ayahmu kemudian mengurungku hidup-hidup dalam laboratorium di bawah tanah. Dia membawa Ichiro supaya aku tidak kesepian. Tak lama kemudian, Ichiro pun tewas. Tapi aku tidak tenggelam dalam keputusasaan. Aku ada di laboratorium yang dimana teknologi untuk menciptakan para pemain tersedia lengkap. Aku takkan membiarkan putraku mati begitu saja. Aku menggabungkannya dengan tubuh pemain. Yang membuatku bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun adalah kebencianku pada Seijo Amagi. Aku mengajarkan padanya hanyalah tentang balas dendam." Saat itu muncul Seiji yang membawa kami. "Impianku adalah membuatmu menderita seperti yang dialami Ichiro. Ayahmu adalah sumber penyebab penderitaanmu. Ayah Kauga adalah seorang presiden sekarang." Di sini saya akan menjelaskan ayah Kauga adalah seorang presiden sekarang. Dialah yang mendirikan korporasi Amagi yang menciptakan para pemain tersebut. Kemudian datang rekan tim Kauga yang sekaligus bawahan dari ayahnya yang sangat Kauga percaya. Dan Kauga sendiri telah menganggapnya sebagai kakaknya. Orang ini bernama Ayami. Ayami telah bergabung dengan Jiro. Ayami bergabung dengan Jiro untuk membantunya balas dendam. Saat ayahnya Kauga beserta menteri melakukan kesaksian kepada publik bahwasannya pengakuan orang di kota yang menyebut dirinya pemain adalah omong kosong, tetapi menteri membenarkan hal itu. Kalau Seijo lah yang telah menciptakan para pemain itu. Menteri itu bernama Kabe. Kabe melakukan itu karena dia sedang dikendalikan oleh Ichiro dengan serangganya. Kemudian Kabe membunuh dirinya sebagai kebenaran kalau Seijo lah dalang semua ini. Ayami mengatakan bahkan sekalipun kehilangan orang kepercayaannya, dia masih belum mengaku. Kauga bertanya-tanya kepada mereka apa yang mereka inginkan darinya. Ayami menjawab, pekerjaan seorang pahlawan tentunya. Itulah sebabnya aku menyediakan penjahat yang paling kejam. Dengan membunuh presiden, kau akan menjadi pahlawan terbaik. Emosi Kauga sudah memuncak. Kemudian dia mengambil senjatanya dari gadis itu, lalu menyerang Ayami, Jiro, dan Ichiro. Ayami, Jiro, dan Ichiro pun meninggal. Karena matinya Ichiro membuat pengaruh pada gadis itu menghilang, lalu gadis itu pingsan. Kemudian Kauga membawa gadis ini keluar dari sana. Saat di luar, kawan-kawan dari Kauga datang. Mereka bisa menemukan Kauga karena pelacak pada Kauga kembali berfungsi. Mereka juga datang membawa baju alpas agar Kauga bisa datang ke tempat ayahnya berada. Di sisi lain, Seijo didatangi oleh Seiji dan satu temannya. Di tempat itu juga datang Z. Z datang untuk membunuh Seiji. Lalu mereka pun bertarung. Di lain sisi, Kauga telah berangkat menuju tempat ayahnya berada. Konoha mulai meninggalkan rumah Akemi, berpindah ke Z yang kembali ke wujud Jin karena dia dikalahkan dengan mudahnya oleh Seiji. Seiji mengambil benda berbentuk paku dari tubuh Jin. Seiji mengatakan, batu merah jadi seperti ini. Padahal Kanzaki ingin menjadikanmu manusia. Lalu kenapa dia meninggalkan ini di tubuhmu?
Mungkin jangan-jangan dia ingin melihatmu jadi sempurna. Kemudian datang Kauga yang menyerang Seiji dan mengalahkan kawan Seiji. Jin menyuruh Kauga untuk merebut paku yang berada pada Seiji, tetapi ayahnya Kauga menyuruh untuk membunuh Jin. Kemudian Kauga malah menodong pistolnya kepada ayahnya sendiri karena Kauga tidak akan membunuh Jin. Saat Kauga benar-benar ingin menembak ayahnya, Jin menghentikannya. Kemudian Shoujo menyuruh prajuritnya yang menggunakan armor dengan kualitas sama seperti Alphas untuk menyerang Kauga. Lalu tanpa ragu Kauga menembak ayahnya, tetapi ibunya menghalangi yang membuat ibunya tertembak. Begitu juga dengan ayahnya. Tentu saja semua yang ada di sana pun terkejut termasuk Jin. Kemudian para pemain muncul dari kerumunan para wartawan. Salah satu pemain meledakkan gedung tersebut. Terjadi kepanikan di sana. Kauga bertarung melawan para pemain di sana. Seiji menjatuhkan paku itu dan Jin mengambilnya. Sebelum Jin memasukkan paku itu, Jin mengatakan kepada Kauga kalau Jin nanti menjadi jahat, Kauga disuruh membunuhnya. Kemudian Jin berubah menjadi zat merah. Lalu Seiji merubah bentuknya. Di sana juga ada Tanaka yang dibawa oleh orang yang menyekapnya tadi. Saat Seiji berubah, banyak dari orang yang bukan seorang pemain berubah menjadi pemain termasuk Tanaka. Tanaka berubah jadi pemain raksasa yang dapat mengubah sesuatu menjadi pasir. Jin melihat wujud monster Tanaka, dia terkejut. Seiji mengatakan para pemain yang bereaksi karena cincin pembuka tidak akan kembali lagi ke wujud manusia. Tanaka yang mendengar itu pun menangis. Lalu Jin menghajar Seiji. Z-Man. Oke teman-teman, untuk anime Z-Man telah tamat. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soto Ini-chan pamit undur diri and bye-bye.